Di Charenton, pada Desember 1814, di tengah keheningan mencekam sebuah rumah sakit jiwa di pinggir Paris, seorang pria berusia 74 tahun menghembuskan napas terakhirnya. Terkunci dalam sel terpencil, ia bergulat sendirian dengan kematian, dibenci oleh seluruh masyarakat Eropa. Nama pria ini, Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, telah menjadi identik dengan kebejatan dan kekejaman, sebuah paria hingga akhir hayatnya. Ini bukan sekadar bangsawan Prancis biasa yang wafat dalam ketidakjelasan. Ini adalah individu yang melahirkan kata sadisme ke dalam leksikon kita, penulis karya-karya paling skandal dalam sejarah sastra dunia, dan sosok yang meneror seluruh benua dengan praktik-praktik seksual menyimpangnya serta tulisan-tulisannya yang menantang setiap norma moral pada zamannya. Selama puluhan tahun, ia adalah mimpi buruk bagi keluarga bangsawan Prancis dan teror bagi setiap wanita yang berpapasan dengannya. Namun, bagaimana Donatien bisa menjadi pria paling bejat di eranya? Apa yang mengubah seorang bangsawan muda menjadi monster yang bahkan membuat libertin paling ekstrim sekalipun di Prancis abad ke-18 ketakutan? Untuk memahami penurunan moral yang begitu dalam ini, kita harus kembali ke awal dan mengungkap rahasia kelam yang membentuk tokoh paling kontroversial dalam sejarah Prancis ini. Kisah Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, dimulai pada 2 Juni 1740, di Hotel de Conde, Paris. Lahir dari pasangan Jean-Baptiste de Sade dan Marie-Éléonore de Maille de Charman, ia ditakdirkan sejak lahir untuk hidup dalam kemewahan aristokrat. Namun, takdirnya juga membawa beban silsilah keluarga yang diwarnai oleh keanehan dan perilaku dipertanyakan. Pamannya terkenal karena petualangan skandalnya, dan keluarga Sade sudah memiliki reputasi libertinisme yang mendahului sang markuis muda. Seolah-olah, ada predisposisi dalam garis keturunan mereka yang condong pada sisi gelap sifat manusia. Masa kecil Donatien sangat dibentuk oleh kelalaian orang tua dan pendidikan yang sangat permisif. Kondisi yang secara tidak langsung menanam benih-benih kebejatan di masa depannya. Ayahnya, Jean-Baptiste, selalu absen dalam misi diplomatik, meninggalkan Donatien kecil dalam asuhan para pengajar yang hampir tidak mampu mengendalikan impuls-impuls kekerasannya yang semakin menjadi-jadi. Sejak usia 5 tahun, Donatien telah menunjukkan tanda-tanda kekejaman yang mengganggu terhadap hewan dan para pelayan. Yang lebih mencengangkan, perilaku-perilaku ini tidak hanya ditoleransi, tetapi bahkan kadang-kadang didorong oleh keluarganya, yang tampaknya melihat kekerasan sebagai prerogatif aristokrat. Di mata mereka, mungkin, kemampuan untuk melampiaskan kekuasaan tanpa batas adalah tanda status, tanpa memandang korbannya. Lingkungan semacam ini menciptakan ruang hampa moral di mana kekejaman kecil dibiarkan berkembang menjadi nafsu yang lebih besar. Pada usia 10 tahun, Donatien dikirim ke Collège Jesuit Louis le Grand, sebuah institusi yang seharusnya memberikan pendidikan agama yang ketat dan membentuk karakternya. Namun, alih-alih membentuk kepribadiannya, pengalaman di sekolah itu justru semakin mengintensifkan kecenderungan sadisnya. Ia menemukan kesenangan dalam menyiksa teman-teman sekelas yang lebih lemah dan mengembangkan obsesi yang morbid terhadap rasa sakit dan penderitaan. Para pastor Jesuit, meskipun telah berulang kali mencoba mendisiplinkannya, terbukti tidak mampu mengoreksi apa yang sudah termanifestasi sebagai kepribadian yang sangat terganggu. Seolah-olah, apa yang ada di dalam dirinya sudah terlalu dalam berakar untuk diubah oleh dogma atau disiplin. Selama masa remajanya, Donatien mulai menunjukkan tanda-tanda awal penyimpangan seksualnya di masa depan. Pada usia 15 tahun, ia sudah menjalin hubungan dengan para pelacur Paris, namun ia tidak puas dengan pertemuan konvensional. Catatan-catatan dari periode itu menunjukkan bahwa ia membayar ekstra untuk menyiksa dan mempermalukan pasangannya, secara bertahap mengembangkan repertoar praktik yang mengejutkan bahkan wanita-wanita paling berpengalaman sekalipun di rumah bordil Prancis. Kegemarannya pada penderitaan orang lain, baik fisik maupun emosional, mulai menampakkan diri dalam konteks ini, mengukuhkan jalur gelap yang akan ia ikuti. Pada tahun 1759, di usianya yang ke-19, Donatien menikahi René Plagier de Montreuil, putri dari sebuah keluarga bangsawan yang melihat pernikahan ini sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan status sosial mereka. René Plagier adalah seorang wanita muda yang polos dan religius, sama sekali tidak menyadari jenis pria seperti apa yang akan ia nikahi. Sebuah ironi yang tragis,
Ia adalah representasi kemurnian yang akan segera dinodai oleh kegelapan yang mendalam. Pernikahan ini, seperti banyak pernikahan bangsawan pada masanya, diatur murni demi kepentingan politik dan finansial, tanpa mempertimbangkan sedikit pun kecocokan pribadi antara kedua mempelai. Tidak ada cinta, tidak ada pemahaman, hanya perhitungan dingin. Malam pertama Donatien dengan René Plagie, yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru menjadi pertanda menakutkan dari teror yang akan ia timbulkan pada istrinya di tahun-tahun berikutnya. René Plagie dengan cepat menyadari bahwa suaminya memiliki nafsu seksual yang sangat abnormal dan kejam. Ia memaksa istrinya untuk berpartisipasi dalam tindakan-tindakan yang René Plagie anggap merendahkan dan berdosa. Tidak hanya itu, Donatien sering membawa wanita lain ke dalam sesi-sesi pribadinya, memaksa istrinya untuk menyaksikan atau bahkan berpartisipasi dalam orgi-orgi rumit yang mencakup elemen-elemen penyiksaan dan penghinaan. Bayangkan kengerian seorang wanita muda yang saleh, tiba-tiba terjerumus ke dalam dunia kekejaman yang tak terbayangkan, di tangan pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ia menjadi saksi bisu dan seringkali korban tak berdaya dari praktik-praktik yang melampaui batas imajinasi siapapun. Penyalahgunaan domestik yang dilakukan Donatien hanyalah permulaan dari ketenarannya yang akan semakin meluas di ranah publik. Pada April 1768, ia melakukan kejahatan pertamanya yang tercatat secara publik. Ia menyewa seorang wanita pengemis bernama Rose Keller dengan dalih menawarkan pekerjaan sebagai pelayan. Namun, niat sebenarnya jauh lebih gelap. Ia membawa Rose ke rumah pedesaannya di Archwell dan menyiksanya selama berjam-jam, mencambuknya dengan tongkat dan menuangkan lilin panas ke luka-luka terbuka di tubuhnya. Adegan itu adalah manifestasi nyata dari kekejaman yang telah lama bergejolak di dalam dirinya. Beruntung, Rose berhasil melarikan diri dan segera melaporkan Donatien kepada pihak berwenang. Kejadian ini memicu skandal besar pertama dalam karir kriminalnya, mengguncang masyarakat Paris yang sombong dan munafik. Kasus Rose Keller benar-benar menggemparkan masyarakat kelas atas Paris dan membuat Donatien dipenjara untuk pertama kalinya. Namun, berkat pengaruh keluarganya yang luas dan korupsi yang merajalela dalam sistem peradilan aristokrat, ia dibebaskan hanya dalam beberapa minggu penahanan. Pengalaman di penjara itu, alih-alih membuatnya jera, justru semakin memperkuat keyakinannya bahwa posisi sosialnya menempatkannya di atas hukum. Kekebalan ini memberinya keberanian baru. Ia kembali melanjutkan praktik-praktiknya dengan keberanian dan kekejaman yang lebih besar, seolah-olah penahanan singkat itu hanyalah jeda sebelum ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang ia inginkan. Setiap pengalaman negatif baginya justru menjadi dorongan untuk melampaui batas yang sudah ada. Expand in Bahasa Indonesia Chapter 5, 6, 7 with narration style into a minimum 5.000 karakter. Do not urita any heading, urita any conclusion and urita any closing. Tampilkan alur berpikir. Selama dekade 1770-an, Donatien semakin mengintensifkan aktivitas kriminalnya, mengembangkan modus operandi yang semakin rumit dan terencana. Ia tidak lagi beroperasi sendirian. Sebaliknya, ia membangun sebuah jaringan kaki tangan yang loyal, individu-individu yang, entah karena imbalan finansial, ketakutan, atau mungkin juga memiliki kecenderungan gelap serupa, membantunya dalam pencarian korban. Target utamanya adalah wanita muda dari kelas sosial bawah, yang dengan mudah terpikat oleh janji-janji pekerjaan yang menjanjikan atau tawaran uang yang menggiurkan, sebuah jebakan manis yang menyembunyikan kengerian yang menunggu mereka. Kediaman-kediamannya, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru diubah menjadi ruang penyiksaan yang mengerikan, dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang dirancang khusus untuk menimbulkan rasa sakit dan penghinaan. Setiap detail, dari rantai hingga cambuk, dari lilin hingga perangkat lain yang tak terkatakan, direncanakan dengan cermat untuk memaksimalkan penderitaan korbannya. Salah satu kasus yang paling mengejutkan terjadi pada tahun 1772, ketika Donatien dan pelayannya dituduh meracuni beberapa pelacur dengan permen yang terkontaminasi cantharides. Cantharides adalah zat yang dikenal mampu menyebabkan gairah seksual ekstrim, namun dalam dosis besar, ia bisa berakibat fatal. Beberapa wanita jatuh sakit parah, dan 2 diantaranya meninggal. Tragedi ini bukan hanya insiden terisolasi, melainkan bukti nyata dari kekejaman yang terus meningkat. Donatien terpaksa melarikan diri ke Italia untuk menghindari jerat hukum Prancis. Namun,
Pelariannya ke pengasingan sama sekali tidak menghentikan praktik-praktik bejatnya. Ia justru melanjutkannya di tanah asing, seolah-olah batas geografis tak membatasi kegelapan batinnya. Selama di Italia, Donatien mulai menulis teks-teks filosofis pertamanya. Dalam tulisan-tulisannya, ia berani-beraninya mempertahankan apa yang ia sebut sebagai hak alami untuk berbuat kejam. Ia berpendapat bahwa kekerasan dan sadisme adalah naluri alami manusia yang seharusnya dirayakan, bukan ditekan atau disembunyikan. Gagasan-gagasan radikal ini akan membentuk dasar dari tulisan-tulisannya di kemudian hari, yang akan menggabungkan pornografi eksplisit dengan filsafat radikal dalam cara-cara yang akan mengejutkan generasi pembaca. Baginya, kebejatan bukan dosa, melainkan ekspresi kebebasan. Ketika ia kembali ke Prancis pada tahun 1776, Donatien menjadi lebih ekstrim dalam praktik-praktiknya. Ia mendirikan apa yang ia sebut masyarakat kesenangan, sebuah kelompok terorganisir dari para libertin yang berkumpul untuk berpartisipasi dalam orgi-orgi yang rumit. Pertemuan-pertemuan ini bukan hanya sekadar pesta pora, mereka mencakup elemen-elemen penyiksaan, penghinaan, dan bahkan pembunuhan yang dipentaskan. Sebuah teater kebejatan di mana batas antara fantasi dan realitas menjadi kabur. Masyarakat ini beroperasi dalam kerahasiaan mutlak, dengan para anggotanya bersumpah untuk diam di bawah ancaman hukuman mati. Ketakutan dan kesetiaan yang mengikat mereka menciptakan sebuah kultus pribadi yang berbahaya. Skandal yang akhirnya menyebabkan kejatuhan sementara Donatien terjadi pada tahun 1778. Ia dituduh menculik dan menyiksa beberapa gadis muda di kastilnya di La Choste, menahan mereka sebagai tawanan selama berminggu-minggu sambil menimpakan penyalahgunaan yang tak terlukiskan. Salah satu korban, yang berhasil melarikan diri, memberikan kesaksian terperinci tentang praktik-praktik Donatien, termasuk deskripsi instrumen penyiksaan dan ritual-ritual yang melampaui segala pemahaman tentang normalitas manusia. Masyarakat Prancis akhirnya sudah muak. Kesabaran mereka telah habis. Pada Februari 1779, Donatien ditangkap dan dipenjarakan di benteng Vincennes, tempat ia akan mendekam selama beberapa tahun berikutnya. Namun, bahkan penjara pun tidak dapat menahan kebejatan batinnya. Ia terus menulis, menghasilkan beberapa karya paling ekstremnya selama penahanan, termasuk The 120 Days of Sodom, sebuah narasi yang mencatat 600 penyimpangan seksual yang berbeda dalam detail grafis yang mengerikan. Karya ini bukan hanya sekadar daftar kekejaman, melainkan sebuah katalog sistematis dari fantasi-fantasi paling gelap yang pernah ada. Selama masa penahanannya, Donatien mengembangkan filosofi kejahatan yang sistematis, yang ia namakan libertinisme filosofis. Ia berpendapat bahwa semua moralitas adalah buatan dan bahwa manusia seharusnya hanya mengikuti naluri paling dasar mereka, tanpa memedulikan konsekuensi bagi orang lain. Baginya, batasan moral hanyalah ilusi yang menghambat kebebasan sejati. Karya-karyanya menggabungkan deskripsi eksplisit kekerasan seksual dengan argumen filosofis yang menyangkal keberadaan Tuhan dan membela hak mutlak individu untuk memuaskan keinginan mereka, bahkan jika itu berarti menghancurkan orang lain. Sebuah ideologi yang berbahaya, yang membenarkan segala kekejaman atas nama kebebasan individu. Revolusi Prancis, yang dimulai pada tahun 1789, secara tak terduga menawarkan Donatien kesempatan untuk meraih kebebasan. Para revolusioner, dalam semangat mereka untuk menghancurkan Ancien Regime, membebaskan banyak tahanan politik, termasuk sang Marquis. Ironisnya, meskipun ia adalah seorang aristokrat, Donatien justru merangkul revolusi, melihatnya sebagai kesempatan untuk mewujudkan fantasinya tentang penghancuran tatanan moral dan sosial. Baginya, kekacauan adalah kanvas, dan ia adalah pelukisnya. Selama periode revolusi, Donatien mencoba untuk menciptakan kembali dirinya sebagai warga negara republik, bahkan sempat menjabat sebagai hakim. Namun, sifat fundamentalnya tidak berubah. Ia terus menulis karya-karya yang mengejutkan bahkan kaum revolusioner paling radikal sekalipun, dan upaya-upayanya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik selalu digagalkan oleh reputasinya yang buruk dan perilakunya yang tidak menentu. Sosoknya terlalu besar dan gelap untuk disembunyikan di balik jubah patriotisme. Pada tahun 1801, Napoleon Bonaparte, yang telah mendengar reputasi Donatien, kembali memerintahkan penangkapannya.
Kaisar menganggap tulisan-tulisan Marquis berbahaya bagi stabilitas sosial dan moral Prancis. Donatien kemudian dipindahkan ke rumah sakit jiwa Charenton, tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya. Secara resmi, ia diklasifikasikan sebagai orang gila, namun pada kenyataannya, ia diisolasi untuk melindungi masyarakat dari pengaruhnya yang korup. Bahkan di dalam rumah sakit jiwa, Donatien terus menulis dan berusaha merusak narapidana lainnya. Ia mengorganisir pertunjukan teater yang begitu skandal, sehingga akhirnya dilarang oleh pihak berwenang. Tahun-tahun terakhirnya ditandai dengan kemerosotan fisik dan mental yang progresif, tetapi obsesinya terhadap kekerasan dan penyimpangan tetap utuh hingga akhir hayatnya. Jiwanya yang gelap tak pernah padam. Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, meninggal pada 2 Desember 1814, di usia 74 tahun. Permintaan terakhirnya adalah agar tubuhnya dihancurkan sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak keberadaannya. Ia tidak ingin bahkan kuburannya pun tersisa sebagai pengingat akan perjalanannya di muka bumi. Sebuah permintaan yang mencerminkan keinginan mutlaknya untuk menghapus jejak, bahkan setelah kematian. Warisan Marquis de Sade sangatlah kompleks dan mengganggu. Karya-karyanya, yang dilarang selama puluhan tahun, pada akhirnya memengaruhi gerakan seni dan intelektual yang mempertanyakan batas-batas kebebasan individu dan ekspresi artistik. Ia menjadi inspirasi gelap bagi mereka yang berani menjelajahi sisi tersembunyi jiwa manusia. Namun, kehidupan nyatanya adalah sebuah katalog kengerian yang menghancurkan kehidupan banyak orang tak bersalah dan menciptakan preseden yang menakutkan tentang apa yang mampu dilakukan manusia satu sama lain. Hari ini, lebih dari 200 tahun setelah kematiannya, nama Sade tetap menjadi simbol kebejatan mutlak. Kisahnya berfungsi sebagai pengingat kelam bahwa hak istimewa tanpa tanggung jawab, kekuasaan tanpa batas moral, dan kecerdasan tanpa belas kasih dapat menciptakan monster yang menghantui umat manusia selama beberapa generasi, sebuah cerminan abadi dari potensi kegelapan yang ada di dalam diri kita.